Data itu pasti penting. Cuma masalahnya, sudahkah kita ini bekerja keras untuk mencari data sebagai seorang akademisi? Bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan perselisihan, bukan membuat umat semakin gaduh. Kacau, rame juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran, salatan wa tasliman. Sahabat Mafatihah Rahmah channel dimanapun berada, menanggapi perdebatan tentang nasab para habaib di Indonesia yang tampaknya belum bertemu pada titik kesimpulan dan bahkan cenderung menuju kepada perdebatan kusir, maka berbagai pihak termasuk dalam hal ini seorang pakar filolog bernama Dr. Minahim Ali yang kepakarannya dalam mengkaji naskah-naskah kuno sudah diakui oleh dunia. Beliau memberikan saran yang sangat menarik yang kiranya bisa membantu untuk menemukan titik temu dalam masalah ini. Sebagai seorang akademisi terkemuka, Dr. Minahim Ali menyarankan agar permasalahan ini dikaji secara akademik, dan bahkan beliau melihat potensi yang sangat menarik bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dunia Islam di Indonesia apabila permasalahan ini memang benar-benar dikaji secara akademis. Dalam memulai sarannya, beliau Dr. Minahim Ali menyarankan agar dalam pembahasan tentang nasab para habaib di Indonesia ini menggunakan metode ilmiah, dan pembukaan dalam metode ilmiah yang beliau paparkan adalah dengan saran untuk membandingkan sebuah naskah dengan naskah yang lain. Beliau memberikan contoh bagaimana kevalitan nasab Rasulullah SAW yang menyambung sampai kepada Nabi Ismail dan kepada Nabi Ibrahim tanpa ada keraguan baik dari pihak Islam maupun dari pihak non-Islam. Dalam hal ini beliau memaparkan bukti-bukti naskah-naskah baik dari Islam sendiri maupun naskah-naskah yang berasal dari non-Islam sebagai pembanding. Hal ini berpijak pada ketentuan bahwa suatu keterangan apabila dia hanya dikuatkan oleh keterangan dari internal, maka keterangan tersebut tidak akan kuat. Tetapi apabila keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan baik internal maupun eksternal, maka kevalitan keterangan tersebut akan menjadi jauh sangat lebih kuat. Berikut penjelasan beliau yang sangat menarik. Tadi bagaimana narasi yang harus kita sampaikan berdasarkan dokumen-dokumen itu, saya harus mulai dari dokumen-dokumen yang sifatnya sistematik dulu. Ya. Nah, kita mulai dari dokumen yang tentu saja ini bukan dokumen Islam, ya. Kita membaca dokumen dari tradisi Yahudi yang tentu saja manuskripnya itu sudah ditemukan pada abad ketiga sebelum Masehi. Dokumennya itu diidentifikasi abad ketiga sebelum Masehi, yang kemudian dikenal dengan istilah The Dead Sea Scrolls. Kita sudah pernah bahas itu, naskah-naskah Laut Mati. Itu abad ketiga sebelum Masehi. Salah satunya dokumen tersebut adalah Sefer Bereshit. Apa itu Sefer Bereshit? Kitab Kejadian. Nah, Kitab Kejadian atau Sefer Bereshit yang dalam bahasa Ibrani dan sekarang sudah dicetak dan dipakai sebagai dokumen kitab suci baik itu Yahudi, Kristen juga, kemudian Kristen, apalagi Katolik dan juga Ortodok, bahkan juga kaum Samaritan menggunakan teks yang disebut Sefer Bereshit. Menariknya, dalam Sefer Bereshit itu ada informasi mengenai anak-anak Ishmael. Ya. Dan anak-anak Ishmael ini nanti disapa dengan sebutan Arab. Dengan sebutan Arab dalam Targum Yonatan bin Uziel. Dan ini dokumen abad pertama Masehi. Nah, kita bisa mulai dulu dari terjemahan saja. Kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-13 Pak Edi. 25 Kejadian pasal 25 ayat 13. 14 boleh. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad,
Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail. Lanjutkan pada ayat berikutnya. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Nah, itu yang versi terjemahan bahasa Indonesia, dan kita bisa baca dari Alkitab bahasa Indonesia. Nah, kita coba untuk rujuk pada teks berbahasa Ibrani. Sefer Bereshit, pasal 25 ayat yang ke-13, itu ada sesuatu yang sangat penting untuk dipahami, terutama bagi yang Muslim, karena ini bukan dokumen Islam, ya. Dan apa yang tertulis di sini disebutkan begini. وَإِلَّا شَمَاتْ بَنَي إِسْمَعِيلَ بِشَمُوتَامْ لِتُلْدُوتَامْ بِخَارِ إِسْمَعِيلَ. Artinya, inilah nama-nama anak-anak Ismail. Beshemotam, sesuai dengan nama-nama mereka. Letoldotam, menurut urutan kelahirannya. Bechor Ismail. Bechor Ismail, anak yang sulung dari Ismail, atau anak yang tertua dari Ismail. Nevayot, disebutkan Nevayot. Dalam bahasa Arab disebutkan Nabit. Dalam kitab Tarikh At-Tabari disebutkan Nabit. Di sini disebutkan Nevayot. Nevayot. Jadi Bechar Ismail, Nevayot, wa Qedar, wa Adbeel. Jadi selain Nevayot ada Kedar, atau bahasa Arabnya menyebutnya Khedar. Wa Adbeel, Adbeel, dan juga Adbeel. Umibsham dan Mibsham. Mishma. Sudah berapa ini? Nevayot 1, Kedar 2, Adbeel 3, Umibsham 4, Mishma 5, Waduma berapa? 6. Kemudian Umassa, kemudian Hadar, ya. Kemudian Watema, kemudian Yetur, kemudian Nafis, Wakedma. Jadi jumlah total berapa? 12 orang. Itulah sebabnya pada ayat berikutnya disebutkan Shenem Ashar Nashim, 12 pemimpin atau 12 raja kalau dalam terjemahan Indonesia, ya, disebutkan Shenem Ashar Nashim le ummutam, menurut kaumnya masing-masing. Jadi di sini disebutkan ada nama-nama anak Ismail, ada 12 orang masing-masing sebagai pemimpin dari kaumnya. Ya. Dan di sini ada satu nama, yakni nama Kedar. Siapa itu Kedar? Anaknya Ismail. Tetapi di sini dalam kitab Targum Yonatan bin Uziel, Kedar itu disebut dengan nama khas, dengan sebutan khas. Sebutan khasnya itu disebut sebagai Araf. Disebutkan Araf. Makanya di sini tertulis apa? Namanya. Di sini disebutkan The Ishmael Nevoid, kemudian Ve'araf. Ada disebutkan Araf. Ya. Jadi orang Kedar ini disebutkan dengan nama Araf. Kedar, nama lainnya sebutannya Ve'araf. Arab kalau bahasa kita. Ini bahasa Aramaik. Ya. Ini dokumen Ibrani.
Jadi kalau begitu, ini semakin menegaskan bahwa keturunan Ismail, khususnya orang-orang Kedar, kaum Kedar itu disapa dengan sebutan Arab. Arab. Ini dokumen Yahudi. Dan lagi-lagi ini adalah dokumen abad pertama Masehi. Islam itu abad ke-7 Masehi. Jaraknya 600 tahun, 700 tahun. Sangat jauh. Tapi sudah disebut dengan sebutan Arab. Ini keturunan kaum Kedar. Putra dari Ismail, putra dari Ibrahim atau Abraham. Ini dokumen pertama. Kemudian kalau kita lihat dokumen tradisi Kristiani. Dokumen tradisi Kristiani ini menarik. Karena apa? Kita tidak bicara mengenai dokumen kekristenan modern, tapi kita bicara mengenai kekristenan purba, kekristenan kuno. Awal ini ya. Sebelum Islam ada, sebelum risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abad ke-7 dimulai. Ini adalah dokumen purba. Artinya ini dokumen abad pertama juga, pada awal-awal Masehi. Dokumennya adalah disebut Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah At-Tafsir Al-Ahdil Qadim Syarh Likulli Ayah. Mungkin ini ada agak gelap ya, karena apa namanya, bercahaya karena pakai sampul. Lebih baik yang bagian dalam saja. Disebutkan begini, Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah Tafsir Al-Ahdil Qadim Syarh Likulli Ayah Al-Juz'ul Awwal Syarh Sifr At-Ta'win. Jadi Sifr At-Ta'win. Dan ini adalah dokumen dari Kanisah Marmarkus. Dokumen Kanisah Marmarkus ini gereja ortodok di Mesir yang didirikan oleh Marmarkus. Siapa itu Marmarkus? Santo Markus, penulis Injil yang kedua, Injil Markus. Itu abad pertama. Jadi ini dokumen abad pertama. Apa yang tertulis di sini? Sebelum saya baca, ini ada tokoh besarnya, pemimpin tertinggi gereja ortodok Koptik. Namanya adalah Al-Baba Tawadros Ats-Tsani. Jadi ini pemimpin tertinggi yang bernama Baba Tawadros Ats-Tsani. Baba itu sama dengan paus. Baba. Disebutkan Baba Al-Iskandariyah, Wabatrik, dan ini disebutkan dokumen purba dari gereja Marmarkus. Ya, ini di Mesir. Apa yang tertulis di sini? Saya tadi membaca dari Sefer Bereshit pasal 25 ayat yang ke 13, 14 dan seterusnya ya. Nah, di sini tolong dicermati di sini ya. Disatakan wa hadhihi mawalid Ismail ibn Ibrahim alladhi waladathu Hajar al-Misriyah al-Jariyah Sarah li Ibrahim. Maksudnya inilah anak-anak Ismail putra Ibrahim yang telah dilahirkan oleh Hajar, orang Mesir, Jariyah dari Sarah bagi Ibrahim. Wa hadhihi asma'u bani Ismail bi asma'ihim hasaba mawalidihim. Maksudnya inilah anak-anak Ismail sesuai dengan nama-nama mereka, sesuai dengan urutan kelahiran mereka. Pertama, Nebayot Bikr Ismail. Maksudnya Nebayot atau Nabit, anak tertua dari Ismail. Wa Kedar, dan juga Kedar. Ingat catatan tadi dalam teks Aramaik, Targum Yonatan bin Uzian disebutkan Arab dari tradisi Yahudi. Di sini disebutkan wa Kedar, wa Adbiel, wa Mibsam, wa Mishma, wa Duma, wa Masa, wa Hadar, wa Tema, wa Yetur, wa Nafis, wa Kedma. Haula hum banu Ismail wa hadhi asma'uhum. Inilah nama-nama mereka ya. Oke, sekarang bagaimana penjelasan dari gereja ortodok Koptik? Yang ini merupakan gereja purba. Berkaitan dengan tokoh yang bernama Kedar, anak Ismail. Di sini disebutkan sesuatu yang penting. Wa aidon Kedar, dan juga Kedar, ya, anaknya Ismail. Ma'nahu aswad. Arti harfiahnya adalah hitam. Disebutkan apa?
wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Jadi dari generasi Kedar ini muncul orang-orang Quraisy yang nasabnya nanti orang-orang Quraisy itu nyambung kepada Kedar. Jadi wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Jadi jelas ini kalau berdasarkan dokumen-dokumen pembanding dari dokumen-dokumen primer, sangat-sangat valid bahwa Ismail punya keturunan Kedar dan Kedar punya keturunan yang namanya orang-orang Quraisy. Dan orang Quraisy itu masyhur sebagai keturunan Kedar, sebagai keturunan Ismail. Dan itu bukan hanya dokumen Yahudi untuk menyebutkan itu sebagai Arab, tapi juga dokumen Gereja Ortodok Koptik. Ya, ini dokumen abad pertama. Ada satu lagi dokumen yang ditulis oleh Santo Theodoret yang hidup pada abad ke-5 Masehi. Dia melakukan penelusuran berkaitan nasab orang-orang Arab di kawasan Syria. Ternyata dalam catatan dari Santo Theodoret, ini Santo Theodoret itu seorang sejarawan gereja Ortodok Yunani yang hidup pada abad ke-5 Masehi, dan menegaskan bahwa orang-orang Arab yang ada di kawasan Syria nasabnya nyambung kepada Ismail. Orang Arab di Syria. Orang Arab di Syria nyambung dengan Ismail. Dan ini adalah dokumen abad ke-5 Masehi. Dokumen ini ternyata senada dengan catatan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dia menulis Tarikh At-Tabari. Ternyata beliau memberikan narasi dengan informasi yang valid. Orang atau tokoh yang bernama Qusay bin Kilab itu menyebutkan nasabnya nyambung sampai kepada Kedar. Itu bisa dibaca dalam Tarikh At-Tabari. Padahal Tarikh At-Tabari penulisnya adalah Imam At-Tabari. Beliau wafat tahun 310 Hijri. 310 Hijri, masa Islam. Tetapi informasi ini nyambung dengan informasi dari Santo Theodoret. Meskipun jaraknya jauh, tapi nyambung informasinya. Berarti ini sangat-sangat valid datanya. Apalagi dikaitkan dengan dokumen Ortodok Koptik dengan dokumen dari Yunani, dari tradisi Yahudi. Inilah cara kita untuk melacak nasab sebetulnya. Jadi cara melacak nasab itu bukan berdasarkan dokumen sepihak. Ini yang harus jadi catatan. Cara melacak nasab yang paling bisa divalidasi itu dengan menggunakan dokumen di luar pembanding gitu ya, atau pembandingnya. Baik itu melintas batas zaman, melintas batas generasi dari beberapa wilayah. Ini kan dari beberapa wilayah yang berbeda. Ini di Mesir. Kemudian inskripsi, apalagi yang dikatakan oleh Santo Theodoret itu berkaitan dengan kawasan Syria. Sementara kalau kita lihat dari tradisi Yahudi, ini kawasan Palestina. Jadi sangat-sangat valid data itu bahwa Kedar nyambung kepada Ismail, Quraisy nyambung kepada Kedar. Kemudian setelah dengan apiknya Dr. Menachem Ali menjelaskan bahwa kesahihan atau kevalidan sebuah keterangan itu harus didukung oleh bukti-bukti internal maupun eksternal. Beliau dengan mencontohkan bagaimana kevalidan nasab Rasulullah SAW yang didukung dengan bukti dari Islam maupun dari non-Islam, maka kemudian beliau menjelaskan bahwa sebuah keterangan akan dianggap valid apabila penjelasan-penjelasan yang ada selalu sambung menyambung atau tidak terputus atau tidak mungkoti. Dalam hal ini, beliau menjelaskan bagaimana nasab Bani Jawi atau orang-orang Jawi yang menurut keterangan Raden Ngabai Ronggowarsito bersambung sampai kepada Nabi Ismail. Namun, keterangan tersebut masih membutuhkan bukti-bukti berupa catatan-catatan yang sambung menyambung. Berikut penjelasan menarik
Dr. Menachem Ali tentang nasab Bani Jawi yang menyambung ke Nabi Ismail. Ringkasnya begini, orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan memori kolektifnya dengan sosok yang bernama Ismail. Nabi Ismail. Orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan dari sosok yang bernama Aji Soko. Aji Soko itu nenek moyangnya orang Jawa. Nama aslinya adalah Joko Sengkolo. Disebut dengan nama populer Aji Soko. Dan ternyata kalau kita lihat manuskrip-manuskrip ya, baik itu di Jawa, di Madura, di Sunda, itu mengenal tokoh yang bernama Aji Soko atau Aji Saka. Artinya itu memori kolektif. Memori kolektif itu berarti diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan itu sifatnya apa? Pewarisan antar generasi, dan itu melintas batas zaman. Dan ini kebetulan sudah dicetak. Ya. Nah, sekarang mungkin saya harus bicara lebih awal dulu. Siapa penulisnya? Penulisnya itu adalah siapa? Ki Bagus Burhan. Nama julukannya Ronggo Warsito. Jadi nama julukannya itu Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu lahir tahun 1802, wafatnya 1873 Masehi. Catat baik-baik. Wafat tahun 1873 Masehi. Sedangkan lembaga nasab yang terkenal di Indonesia ini, Robitoh Alawiyah, itu baru didirikan tahun 1928 Masehi. Tolong dicatat baik-baik. Robitoh Alawiyah itu baru muncul pada masa era Belanda, tepatnya pada tahun 1928 Masehi. Ronggo Warsito, penulis Serat Paramayugo, itu wafat tahun 1873 Masehi. Jauh. Pertanyaannya sekarang, siapa itu Ronggo Warsito? Nah, sekarang saya tunjukkan. Ronggo Warsito itu nama aslinya adalah Ki Bagus Burhan. Ini murid langsung dari Kiai Kasan Besari, pemimpin pondok pesantren Tegal Sari. Dan itu tersohor pada masa Belanda. Ya, pada masa Belanda tersohor. Ini kebanyakan para kiai itu jebolan dari sana. Dan kalau dirunut nasabnya, Ki Bagus Burhan atau Ronggo Warsito itu putra dari Yosodipuro. Yosodipuro itu juga pujangga Surakarta, sama dengan Ronggo Warsito. Pujangga Ronggo Warsito ini juga keturunan dari pujangga Yosodipuro I, keturunan dari Yosodipuro II, dan dia nasabnya itu nyambung sampai ke Joko Tingkir, alias nama bekennya disebut dengan Sultan Hadiwijoyo. Ya. Siapa itu Sultan Hadiwijoyo? Itu ternyata nasabnya itu urutan ke-23 dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Joko Tingkir itu ya? Iya. Jadi ini nasabnya jelas dan ada catatan keluarga. Tapi namanya Jawa ya? Namanya Jawa. Nama Arabnya nggak muncul di sini. Joko Tingkir. Namanya dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Jadi sekali lagi, ini menarik kalau dirunut ya. Dan kalau kita baca di teksnya ini, teks karya dari Ronggo Warsito. Kebetulan ini yang sudah dicetak. Kalau manuskripnya saya nggak punya. Manuskripnya itu tersimpan di perpustakaan besar, bahkan tersimpan di Leiden, di Belanda. Tetapi yang sudah dicetak, dan ini dicetak pada masa Belanda. Udah lama sekali. Oh ya, harus hati-hati pegang ini Pak Edi. Tulisan apa ini? Nah, ini tulisan Jawa Pak Edi. Saya harus hati-hati. Nah ini ya, judulnya Paramayogo. Ini tulisannya Serat Paramayogo. Ya, judulnya. Nah, sekarang lihat di sini. Saya harus hati-hati dulu supaya nggak sobek. Dan saya punya rencana untuk menerbitkan ulang buku atau ini. Di scan itu Pak? Iya, harus di scan supaya nanti kalau di scan nggak dibolak-balik lagi kan? Iya. Kalau nggak di scan nggak bisa. Nah, apa yang tertulis di sini? Nah, di sini. Ini muncul nama tokoh yang sedang dijelaskan. Nama tokohnya adalah Aji Soko. Ya, Aji Soko. Aji Soko itu siapa? Aji Soko itu keturunan dari Prabu Sarkil. Prabu Sarkil itu siapa? Nanti ada teksnya ya. Di sini ringkasnya di sini dimulai dengan ini. Kacarios
ingkang, apa maksudnya kacarios ingkang? Setelah diceritakan di dalam apa itu? Kitab Jitab Soro. Jitab Soro. Ya, Jitab Soro, nama teksnya itu kitab di Jitab Soro, itu bukan bahasa Arab kayaknya. Dan itu PR bagi orang Jawa yang mengaku Bani Jawi. Tolong cari kitab Jitab Soro karena itu menjadi rujukan dari Ronggo Warsito. Bahkan disebutkan kitab Miladun Niren juga. Nah, disebutkan kitab Miladun Niren. Ada teksnya. Dan di sini siapa itu Prabu Sarkil? Sang Prabu Sarkil wau terahipun Kanjeng Nabi Ngismangil. Jadi Prabu Sarkil itu masih keturunan dari Nabi Ngismangil. Sementara Aji Soko itu nasabnya nyambung dengan si Prabu Sarkil, dan Prabu Sarkil keturunan dari Nabi Ngismangil. Dan Aji Soko itu datuknya orang-orang Jawa. Makanya di dalam teks yang terakhir di sini, ya, disebutkan Aji Soko ngajawi. Aji Soko menjadi orang Jawa. Jadi Aji Soko itu menjadi orang Jawa, hilang asal usulnya itu kayak apa, sudah jadi Jawa, menjadi Jawa. Dan itu menurunkan orang-orang Jawa ya. Jadi kalau orang Jawa ketika memori kolektifnya itu disambungkan kepada Ismail, tidak mungkin orang Jawa itu tidak Muslim. Karena mereka kalau sudah menjadi Jawa itu merasa dirinya keturunan Ismail. Dan siapa itu Ismail? Nabi Ngismangil. Orang Jawa itu kan nggak bisa menulis Ismail, tapi Ngismangil. Alhamdulillah. Ya, jadi dan di sini Pak Edi kalau tahu ya, ternyata Aji Soko itu nanti bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kayaknya ini ya, meskipun boleh jadi orang-orang itu meragukan, itu mitos barangkali ya. Itu maksudnya Nabi Ismail ketemu Nabi Muhammad gimana itu? Oh bukan. Aji Soko itu ketemu Nabi Muhammad SAW. Entah itu mitos atau bukan, tapi yang jelas itu ada memori kolektif bahwa orang Jawa yang ada hubungan dengan Aji Soko itu ternyata pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Masih satu nasab gitu berarti ya. Dan Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail. Aji Soko keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau orang Jawa mengaku dirinya keturunan Aji Soko, logikanya nggak mungkin menjadi non-Muslim. Pasti menjadi Muslim. Ini dokumen. Dan dokumen ini bagian dari memori kolektif. Tapi ini PR bagi orang Jawa. Pak Edi orang Jawa bukan? Iya. Bani Jawi. Harus mencari kitab Miladun Niren yang dijadikan acuan oleh siapa? Raden Ngabe Ronggo Warsito itu. Dan kitab Jitab Soro. Kitab apa itu? Ya. Dan ini ada clue sebetulnya. Ada semacam tanda. Tinggal dicari aja kitabnya. Namanya sudah disebutkan. Iya, karena ini kan sebetulnya kalau dikatakan Aji Soko ada hubungan dengan Nabi Ismail, itu kan jaraknya jauh. Iya. Nasabnya kan nggak nyambung, siapa anaknya siapa. Dan itu harus dicari kitabnya itu. Oh, tertulis di kitab tadi. Iya, kitab Miladun Niren itu. Tapi kalau kitab Miladun Niren itu pasti asalnya dari bahasa Arab itu. Milad itu kan artinya kelahiran. Niren dari kata Nuroin. Jadi kitab kelahiran dua cahaya. Nasab nah, ini kaitannya dengan nasab ini. Iya. Dan ini pasti orang Jawa harus cari. Kalau nggak dicari nanti mungkoti istilahnya. Mungkoti apa itu? Terputus nasabnya. Tapi harus dicari. Dan ini PR bagi orang yang disebut Bani Jawi. Setelah menjelaskan bahwa suatu keterangan yang valid itu membutuhkan bukti baik internal maupun eksternal, kemudian sebuah keterangan yang valid itu juga harus menyambung keterangannya atau tidak mengkoti. Kemudian beliau menjelaskan pandangan beliau mengenai persoalan nasab Ba'alawi ini. Dan di sini beliau memberikan pujian kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang berusaha untuk menjelaskan secara ilmiah. Nah, sekarang yang jadi problem itu kan sekarang ini kan Bani Alawi. Ya, Bani Alawi. Ini problem yang jadi rame-rame itu. Karena apa? Kalau ada Bani Jawi,
ternyata nasabnya nyambung kepada Aji Soko, nasabnya nyambung kepada Nabi Ismail. Orang Jawa pede bahwa orang Jawa nggak orang sembarangan. Orang Jawa ini keturunan Nabi Ismail. Dan ini harus dilacak nasabnya ini sampai ke atas melalui kitab yang disebut Miladun Niren tadi kalau bahasa Jawanya di situ. Nah, sementara yang versi Balawi seperti apa? Nah, begini. Ini ringkas ya. Yang dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin, ya, semoga beliau sehat-sehat saja untuk meneruskan tradisi akademik ini. Dan saya kira saya melihatnya ini memang concern dengan keilmuan, ya. Dan beliau juga sibuk untuk mencari data. Apakah data ini bisa ditemukan supaya bisa nyambung nasabnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, yang menjadi catatan awal bahwa problem mengenai tokoh yang bernama Alwi atau Alawi itu kan nyambungnya nasabnya kepada Ubaidillah, ya, ibn Ahmad ibn Isa al-Muhajir, nyambung sampai ke atas Imam Ja'far Shadiq, kemudian Imam Muhammad al-Baqir, kemudian nyambung kepada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian nyambung kepada Imam Husain ibn Ali, kemudian nyambung kepada Imam Ali ibn Abi Thalib, dan nanti nyambungnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi nasabnya nyambung. Kalau kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti nyambungnya kepada Nabi Ismail. Jadi ini sama-sama Bani Ismail sebetulnya. Bani Jawa itu ya keturunan Ismail, kemudian Bani Alawi ya keturunan Ismail. Cuma masalahnya harus pelacakan ini harus dicari. Nah, masalahnya yang dipersoalkan itu keturunan Alwi atau Alawi, nama keturunannya disebut Bani Alawi, itu kalau dihubungkan nasabnya kepada Ubaidillah, kemudian disambungkan kepada Imam Ahmad, itu nggak nyambung menurut penelitian dari Kiai Haji Imaduddin itu. Masalahnya, dokumen yang menyebut nama Ubaidillah atau menyebut nama Abdullah, kadang ini diperselisihkan namanya itu Ubaidillah atau Abdullah. Kalau namanya Abdullah itu pertama kali muncul dalam kitabnya Al-Jundi, dan beliau wafat itu tahun 730 Hijri. Tetapi penyebutan nama Ubaidillah itu sama dengan Abdullah, dan itu keturunan dari Imam Ahmad ibn Isa al-Muhajir, itu baru muncul dalam kitabnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dalam kitabnya Al-Burqah. Ini dari kalangan Alawi sendiri, Alawi sendiri. Jadi masih belum ditemukan dokumen pembanding di luar tradisi Bani Alawi. Ini PR bagi saudara-saudara para habaib untuk melacak data itu. Data ini harus ditemukan. Sebagaimana orang Jawa tadi, cari itu data yang disebut kitab Miladun Nurain. Sama-sama ya? Sama harus mencari. Harus mencari. Karena terjadi kekosongan informasi itu hampir selama 550 tahun. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyebutkan memang tokoh yang bernama Alwi ibn Ubaidillah, anaknya Imam Ahmad, itu tertulis dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat tahun 974 Hijri. Ini kan abad 10, ya kan? Juga tertulis dalam kitabnya Sayyid Muhammad ibn Husain Al-Samarkandi, dalam kitabnya Tuhfah. Nah, kitab Tuhfah itu tertulis di sini, dalam kitab Paramayoga. Ada disebutkan. Dan beliau wafat tahun 996 Hijri. Tapi ini kan dokumen abad ke-10. Lalu bagaimana dokumen abad ke-9? Abad ke-8. Abad ke-8 memang ada disebutkan dalam kitabnya Al-Burqah itu tahun 895 Hijri. Ini kan masuk abad ke-9. Pertanyaan yang sedang ditanyakan, pertanyaan yang sedang diviralkan itu, dokumen yang abad ke-4 Hijri, ke-5 Hijri, ke-6 Hijri, ke-7 Hijri, itu kemana dokumen itu mana? Nggak ada catatan sama sekali. Nah, itu kewajiban dari kaum Ba'alawi untuk mencari data itu. Sama-sama mencari. Sebab kalau tidak, nanti nasabnya terputus. Sama seperti dalam kitab Paramayoga, nasabnya terputus. Kalau nggak bisa menemukan dokumen pembanding itu. Dan kemudian di bagian akhir dari pembahasan ini, beliau Dr. Menachem Ali sebagai seorang akademisi secara objektif
beliau menyarankan agar kedua belah pihak, baik mereka yang pro dengan nasab habaib yang ada di Indonesia maupun mereka yang kontra terhadap nasab habaib yang ada di Indonesia, untuk saling bahu-membahu, saling bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan budaya akademik untuk Islam yang ada di Indonesia ini. Kalau ekstrimnya begini, kalau sama-sama terputus, ya untuk apa berselisih? Iya. Justru kalau bisa bekerja sama mencari data bareng, bersama-sama mencari data. Data itu pasti penting. Cuma masalahnya, sudahkah kita ini bekerja keras untuk mencari data sebagai seorang akademisi? Bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan perselisihan, bukan membuat umat semakin gaduh. Kacau, rame juga ya. Iya. Toh sama-sama sudah kelihatan, sama-sama keturunan Bani Ismail, sesuai dengan catatan masing-masing. Iya. Saling menghargai saja. Masalahnya jangan sampai terjadi arogansi dan jangan sampai ada terjadi kapitalisasi nasab. Kalau terjadi kapitalisasi nasab, itu justru bukan mencerdaskan umat, Membodohi. tetapi semakin membuat umat ini tidak cerdas. Itu problemnya. Coba kalau kita bareng-bareng berdiskusi, mencari data, meriset bersama. Kalau bisa ya, dari kalangan Bani Jawi ini bisa mengakses dokumen-dokumen bahasa Arab, mengakses dokumen-dokumen bahasa Jawa. Ya memang kebanyakan begitu ya. Ya kebanyakan Bani Jawi gitu, karena tulisannya juga huruf Arab, bahasanya Jawa. Nah sekarang kewajiban dari Bani Alawi yang disebut para habaib itu harus kalau bisa mencari dokumen bahasa Arabnya, kitab-kitab Arab yang tua itu dicari, dan sekaligus kalau bisa belajar deh bahasa Jawa. Untuk bisa tahu itu ada kelemahan atau tidak. Kalau nggak menguasai bahasanya mana mungkin. Problemnya kan di situ. Jangan sampai kita ini merasa sudah pintar, iya, kemudian tidak mau belajar, tapi seperti berdiri di atas menara gading. Ini yang bahaya. Menang-menangan. Umat ini sekarang harus dicerdaskan. Jangan sampai bangsa kita ini hanya karena kepentingan sesuatu yang tidak jelas, kemudian hal-hal yang sifatnya tradisi akademik ini menjadi buyar, menjadi hampa. Padahal ini penting semua. Saya kebetulan sudah menulis buku ini, Pak. Ini Filologi Biblikal dan Kritik Historis. Ini bicara soal Ismail dan identitas kearaban. Ini dokumen-dokumen dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa macam-macam ada di sini semua. Ini buku yang baru ini, Pak. Ini buku yang baru dan ini sudah dicetak, diberi pengantar Profesor Safaatun Al-Mirzana, guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku ini bisa dibeli di Tokopedia. Kalau saudara-saudara bisa. Ya? Sudah. Dan ini dokumennya bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia, dan bahasanya mudah untuk bisa dipahami. Tapi ini buku akademik. Saya berharap orang-orang Indonesia itu mulai mentradisikan untuk membaca buku-buku yang sifatnya itu bukan bahasa tausiah, tapi bahasa riset. Bahasa riset itu penting karena umat kita ini jangan sampai hanya sekedar bahasa persuasi, tapi bahasa argumentasi. Itu problem. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa semakin memberikan manfaat untuk kita semua.